Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami Ibnu Umar akan mengisahkan perkataan malaikat yang secara zahir menentang terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam yang akan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan apakah perkataan malaikat ini dianggap menentang terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan malaikat yang kita ketahui sangatlah taat kepada seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama di muka bumi ini, dan Nabi Adam juga yang memiliki julukan Abul Bashar, yaitu bapak dari seluruh manusia di muka bumi ini. Nabi Adam juga menjabat sebagai khalifah di muka bumi ini, dan Allah pula yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena untuk menghormati dan memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Imam Ibnu Katsir berkomentar perihal ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam, yang mana anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang akan menggantikan dari mereka terhadap sebagian yang lain. Lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Perlu diketahui bahwa tujuan malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti para malaikat ingkar dan protes akan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau merendahkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam dan hasut kepada mereka. Akan tetapi, tujuan malaikat bertanya adalah meminta petunjuk dan pemahaman dari hikmah menjadikan mereka anak cucu Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada para malaikat maslahah yang unggul dalam penciptaan anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yang mana para malaikat tidak mengetahuinya, yaitu Allah akan menjadikan anak cucu Nabi Adam alaihissalam para nabi, para utusan, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang bergelar syahid. Imam Ibnu Katsir juga berpendapat tentang sebab ajuan pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang tujuan malaikat bertanya kepadanya, yang berupa perkataan malaikat, "Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Yakni kata malaikat, "Kami senantiasa menyembah engkau dan tidak satu pun dari kami yang bermaksiat kepada engkau." Jika yang dikehendaki dalam penciptaan mereka anak cucu Nabi Adam supaya beribadah di muka bumi ini, adapun kami tidak pernah kendor dalam beribadah baik malam ataupun siang. Mukjizat Nabi Adam alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajari Nabi Adam alaihissalam nama-nama setiap sesuatu, hingga para malaikat tidak mampu untuk mengetahui sebagian dari nama-nama setiap sesuatu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada para malaikat untuk menjelaskan nama-nama setiap sesuatu tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar.' Mereka para malaikat menjawab, 'Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.'" Mengenai ayat ini, Imam Mujahid berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama hewan, nama-nama burung, dan setiap sesuatu apapun. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya para malaikat tidaklah protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya meminta pemahaman dan petunjuk dari hikmah menjadikan mereka anak cucu Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang banyak dari video ini, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.